Hai semuanya, jumpa lagi di HBA Talk Show dan Podcast Series 2 bersama HBA dan rekannya. Oke, daftar isi konten yang akan kita bahas kali ini bisa dicek di layar bagian atas pemirsa. Kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita tentang perjalanannya menggunakan mesin waktu. HBA, ceritakanlah tentang perjalanan Anda di lokasi tersebut kepada pemirsa. Apa saja yang Anda saksikan di sana? Baik, saya akan menceritakan soal negeri yang hilang di Irak. Negeri itu bernama Babilonia. Dahulu kala ada raja bernama Nebukadnezar, dia memiliki permaisuri, di mana permaisurinya ini berasal dari negeri Madia atau Madian. Jadi negeri Madian dan negeri Babilonia memiliki jarak yang cukup jauh sekitar 1564 km. Kawasan Madian terletak di daerah Yordania yang berbatasan dengan Palestina. Madian berada di ujung Syam, Syria sekarang, dan berbatasan dengan Hijaz, Arab Saudi. Dan kisah yang diceritakan oleh peneliti dari Eropa itu malahan lebih mirip ke arah kisah antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, di mana Nabi Sulaiman dengan bantuan ulamanya, bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Dan istana Nabi Sulaiman berada di Babilonia atau Irak. Ini seperti yang diceritakan di dalam kitab suci tentang Harut dan Marut di negeri Babilonia. Kemudian Ratu Bilqis menemui Nabi Sulaiman di Irak. Dan Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Bilqis ke Irak dan menambahkannya hiasan sedikit. Itu sebabnya Ratu Bilqis seperti di kampung sendiri ketika bertemu Nabi Sulaiman. Hal ini persis seperti kisah Nebukadnezar dan istrinya, yang diceritakan sejarawan barat tersebut, dan konon kata berbagai sumber. Raja Nebukadnezar merusak peninggalan Nabi Sulaiman yang dahulu telah dibangun seperti suatu taman gantung, dan taman gantung adalah taman terindah sepanjang masa, karena dibangun oleh Nabi Sulaiman dahulu kala, dan Raja Nebukadnezar justru merusaknya, bukan membangunnya. Sisa-sisa reruntuhan jejak taman gantung juga masih ada sampai sekarang di Babilonia. Wow, cerita sejarah yang sangat menarik. Ini mengungkap fakta sebenarnya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. HBA, apalagi yang Anda dapatkan di sana? Baik, saya kemudian berjalan menuju ke suatu pemukiman penduduk desa di sana. Letaknya jauh dari tempat pertama saya. Mereka sedang memasak ayam di wajan penggorengan. Itu semacam wilayah pengungsian pasca perang. Bisakah Anda menceritakan cara mereka memasak atau resepnya? Oke, resep yang mereka gunakan sangat sederhana, yaitu pertama mereka memanaskan minyak ke dalam wajan terlebih dahulu, kemudian memasukkan potongan ayam ke dalamnya. Setelah beberapa saat mereka memasukkan bawang bombay beserta paprika serta tomat, kemudian semuanya dicampur dan diaduk sampai bumbu meresap ke dalam ayam, dan terakhir mereka menambahkan garam dan penyedap masakan, dan ketika masakan sudah matang, mereka memakannya dengan roti gandum. Wow, sepertinya enak sekali. Oke, apakah ada tempat lain yang Anda kunjungi di wilayah itu? Tentu saja ada. Kemudian saya menjelajah menuju ke wilayah lain, dan saya menemui suatu kumpulan batu yang terukir, dan ukirannya seperti menunjukkan bahwa itu sudah dibuat selama ribuan tahun yang lalu. Salah satu pahatan yang paling besar adalah bentuk unta, padahal di zaman itu tentu belum ada alat untuk menjangkau ke tempat yang tinggi. Kemungkinan yang memahat adalah manusia yang hidup sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Menurut berbagai sumber juga begitu, karena orang zaman terdahulu bentuk fisiknya masih raksasa. Ada juga batu yang bentuknya mirip karang. Padahal di lokasinya adalah padang pasir, kuat dugaan dahulunya puluhan ribu tahun yang lalu. Di situ adalah pantai, atau bisa jadi batu-batu di sana adalah batuan meteor yang pernah jatuh ke bumi saat musnahnya dinosaurus dan kemudian sudah menjadi batu. Di sekeliling tempat itu terdiri dari batuan raksasa yang berjejer juga, di mana semuanya seperti memiliki arsitektur terumbu karang. Di dinding batu tersebut juga ada ukiran sederhana, yang menggambarkan kondisi sekitar pada zaman dahulu itu. Kemungkinan yang mengukir adalah anak-anak kecil zaman purbakala terdahulu. Wow, sepertinya tempat itu lumayan panas suhunya. HBA, apakah Anda menjumpai orang lagi di sana? Iya, kemudian saya pergi ke tempat lain lagi. Di suatu daerah, ada kumpulan orang sedang melakukan suatu acara. Mereka menari sambil membawa suatu tongkat kayu. Setelah saya perhatikan dengan teliti, sepertinya itu tarian perang kuno zaman dahulu kala. Mereka melakukannya untuk berbagai acara, sebagai bentuk kegembiraan, baik setelah menang di medan perang, maupun acara lainnya, seperti kelahiran seorang bayi yang mulia, dan juga acara pesta lainnya. Berhubung sekarang sudah zaman modern, maka pedang diganti dengan tongkat kayu. Namun sejarah akan berulang lagi. Orang-orang seperti itu akan menggunakan pedang lagi untuk tarian semacam itu di kemudian hari, yaitu ketika dunia dipimpin oleh keturunan yang mulia langsung, di mana semua teknologi sudah tidak berfungsi semuanya, di saat setelah meteor menghantam bumi dan menginduksi semua logam kecuali logam emas, suatu saat nanti. Wow, pasti itu peristiwa yang mengerikan bagi penduduk bumi. Saya berharap termasuk salah satu dari sedikit orang yang selamat nantinya. Oke, cerita Anda membuat saya merinding. Apakah Anda punya cerita lain yang membuat saya tertawa? Ya, tentu saja ada. Ini adalah cuplikan lucu yang mungkin akan membuat Anda tertawa, yaitu ketika pejuang ISIS diwawancarai oleh reporter barat, kemudian pejuang ISIS itu protes. Dia bertanya, kenapa kalau saat dia berbicara, selalu ada teks? Padahal dia merasa bahwa apa yang dia bicarakan sudah jelas, sedangkan lainnya tidak perlu diperjelas menggunakan teks. Oke, lumayan menghibur saya. HBA, perjalanan apa lagi yang akan Anda ceritakan berikutnya? Well, kemudian saya meneruskan perjalanan saya, hingga sampailah saya ke sebuah tempat yang suci.
Di situ saya melihat ada orang sedang berlatih kungfu khas negara mereka. Setelah saya menyaksikan sampai selesai, ternyata gerakan tersebut terinspirasi oleh gerakan saat orang tersebut melakukan kegiatan bersuci menggunakan air, kemudian dia menciptakan gerakan maut tersebut. Begitukah? Apakah gerakan itu berguna di kehidupan nyata? Well, itu tergantung daripada individu masing-masing. Sama saja dengan suatu aplikasi, bila ada dua orang menggunakan aplikasi yang sama, maka belum tentu hasil kreasi kedua orang tersebut akan sama. Nenek moyang suku Indian di Amerika pernah berkata, jangan takut kepada orang yang menguasai 1000 jurus, tapi takutlah kepada orang yang mendalami 1 jurus. Seperti cuplikan ini, meskipun dia hanya menggunakan 1 jurus, tapi kalau kekuatannya seperti itu, maka wassalam. Wow, masuk akal sekali. Oke, sekarang ceritakanlah kepada kami, apalagi yang Anda saksikan di sana, seperti misalnya soal alat transportasi di sana dan lain sebagainya. Oke, setelah itu perjalanan saya lanjutkan lagi ke wilayah lain, masih di benua dan negara yang sama, ada sesuatu yang menarik bagi saya. Yaitu ketika saya menyaksikan ada unta akan mengangkut beban banyak yang berat, menurut saya, unta adalah hewan terkuat di darat di zaman modern ini, tidak ada satupun sesuatu yang sia-sia dari diri unta. Apapun bisa dimanfaatkan dari unta, mulai dari susu, tulang, daging, tenaga, kulit, untuk alat angkut barang, petunjuk arah musafir, dan sebagainya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya yang akan saya tanyakan adalah tentang game Mobile Legends. Apakah komentar Anda untuk kali ini? Baik, jagoan yang saya gunakan kali ini adalah Eudora, dan berhubung saya dalam permainan ini hanya bermain biasa untuk sekedar hiburan, jadi saya tidak mementingkan setting apapun, tidak membeli apapun dari game ini, dan tidak upgrade senjata dan sesuatu semacamnya. Untuk itu kemungkinan saya lemah bila dibanding pemain lain, oleh sebab itu saya selalu menggunakan taktik menghindar bila bertemu musuh, kemudian menunggu minion untuk maju terlebih dahulu, serta memanfaatkan turret atau Tesla untuk berlindung dari serangan musuh, karena musuh pun juga akan rugi bila melawan turret atau Tesla sendirian, menurut saya. Efek cahaya atau laser dari serangan masing-masing pemain itu cukup membuat bingung, semacam seperti menutupi posisi jagoan saya ketika sedang bertempur, terlalu banyak efek laser atau cahaya menurut saya, tapi begitulah ciri khas permainan ini, yang membuat permainan ini memiliki banyak peminat adalah, karena medannya praktis dan tidak berpindah-pindah dimensi, laksana bermain catur. Kemudian kita juga tidak sendirian dalam bermain, meskipun kita juga tidak tahu juga apakah kita bermain dengan komputer atau tidak, di salah satu atau lebih dari pemain tersebut, yang saya suka dari tokoh Dora adalah saat serangan petir menyambar musuh, itu lebih mengunci daripada serangan tembakan laser Delilah, dan musuh tidak bisa menghindar juga saat petir menyambarnya, dan kecepatan lari Dora juga lebih cepat karena dia terbang, dan di akhir permainan kali ini, musuh tidak menggunakan jebakan offside, dan akhirnya goal, tim saya memenangkan pertandingan. Oke, terima kasih atas penjelasan Anda. Karena temanya masih banyak, maka langsung saja kita lanjutkan berikutnya. HBA, apa yang Anda tahu tentang ilmu komunikasi di bidang telekomunikasi? Baik, pertama akan kita bahas mengenai prinsip kerja komunikasi, secara garis besar, untuk komunikasi di suatu wilayah yang tidak ada towernya sama sekali, maka komunikasi handphone menggunakan bantuan VSAT, di mana prinsip kerjanya, dari handphone kita sinyal dikirim ke VSAT, kemudian dari VSAT dikirim ke satelit. Dari satelit dikirim ke server pusat, dari server pusat dikirim ke tower, dari tower dikirim ke handphone tujuan yang ada di wilayah tower terdekat, begitu juga sebaliknya, dan untuk komunikasi di mana di suatu wilayah itu terdapat tower, maka dari handphone dikirim ke antena sektor sinyalnya, kemudian antena sektor meneruskan ke base transceiver station. Kemudian diolah sinyalnya, lalu dikirim lagi ke antena microwave, kemudian dari microwave tower pertama ditembakkan ke microwave tower berikutnya yang terdekat dengan handphone tujuan, ini misalnya komunikasi antar kota atau beda tower. Kemudian dari tower tujuan prosesnya sama seperti di atas, yaitu setelah dari microwave ke rekti dan diteruskan ke BTS, dan dari BTS sinyal diolah dan dikirim lagi ke antena sektor, kemudian dari antena sektor diteruskan ke handphone terdekat. Jadi antena microwave digunakan untuk komunikasi antar tower, sedangkan antena sektor digunakan untuk komunikasi dengan handphone kita, dan BTS ini memerlukan sumber tegangan DC, yang didapat dari rectifier. Di mana rectifier mendapat sumber listrik dari PLN, listrik dari PLN yang arusnya AC dirubah ke DC oleh rectifier ini, kemudian digunakan untuk menghidupkan BTS, begitu garis besarnya untuk prinsip kerja seluler. Sedangkan untuk fiber optik, digunakan untuk komunikasi juga antar tower satu dengan lainnya, di samping juga bisa digunakan untuk kabel internet menuju ke rumah, untuk komunikasi antar tower, maka fiber optik fungsinya sama seperti microwave, yaitu untuk komunikasi antar tower, hanya saja bila menggunakan microwave maka komunikasinya menggunakan gelombang radio. Sedangkan kalau menggunakan fiber optik maka komunikasinya menggunakan kabel, itu laksana kita transfer data ke laptop, ada yang menggunakan Bluetooth dan ada juga yang menggunakan kabel data atau bisa juga flash disk, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan,
Oke, langsung saja kita bahas penerapannya, bisa dilihat di deskripsi di bawah keterangannya. Saya memberinya sedikit demi sedikit, namun sangat bermanfaat. Demikian penjelasan yang singkat ini. Wow, semakin menambah pengetahuan saya di bidang telekomunikasi. Di lain waktu Anda bisa menjelaskannya teori selanjutnya. Oke HBA, sekarang yang akan saya tanyakan mengenai cara membangun ruang bawah tanah. Bisakah Anda menjelaskannya? Baik, ada dua sistem pertambangan dan pengeboran bawah tanah, yaitu pengeboran konvensional yaitu menggunakan bahan peledak, dan pengeboran menggunakan mesin bor terowongan atau sistem TBM, yaitu mesin yang digunakan untuk menggali terowongan dengan penampang bundar melalui berbagai lapisan tanah dan batuan. Mesin ini juga dapat digunakan untuk mikrotunneling. Penambangan bor dan ledakan adalah metode penggalian penambangan yang paling umum digunakan di dunia. Penambangan sistem, bor dan ledakan, sangat populer karena berbagai alasan, seperti biaya, kesederhanaan, dan efektivitasnya. Ini adalah bagian paling penting dari proses pembuatan terowongan. Mata bor memiliki 140 skop roda pemotong, dengan putaran 2,7 per menit, dan mampu menahan tekanan hingga 400 bar, dengan berat roda pemotong tersebut adalah 200 ton, dengan lebar diameter roda yaitu sekitar 12 meter. Tiap hari mesin ini bisa melakukan bor dengan maksimal 20 meter per hari saja. Mata bor itu diangkut oleh krane, di mana bobot krane mencapai 1.200 ton dan tingginya 90 meter. Untuk proses perakitan krane memakan waktu sekitar 5 minggu. Operator krane adalah orang yang sangat berperan penting dalam pengeboran bawah tanah. Proses pemasangan kepala bor adalah proses yang sangat penting sekali. Krane terhubung ke beban stabilizer di belakangnya ketika akan mengangkat kepala bor. Biaya untuk pengeboran terowongan menggunakan mesin dengan sistem TBM biayanya sangat mahal dibanding dengan sistem peledakan. Namun sistem peledakan tidak cocok untuk pembuatan terowongan di area dekat jalan raya, jadi harus pakai sistem pengeboran menggunakan mesin bor dan biaya yang dibutuhkan sangat besar. Mulai dari pengiriman peralatan dan juga mendatangkan teknisi maintenance-nya serta lainnya, tim technical support sangat dibutuhkan untuk sistem pengeboran menggunakan mesin bor. Pengeboran konvensional atau sistem peledakan, diperlukan setidaknya 80-100 kg bahan peledak untuk satu kali ledakan, dan dalam sehari bisa membuat 9-18 ledakan. Tanah dan batu hasil pengeboran, akan didistribusikan ke kotak pengangkut. Ledakan, menyebabkan batu itu retak dan hancur dari sana. Tinggal membuang batu yang hancur, yang disebut muking. Ketika semua batu yang dihancurkan dihilangkan, Anda dapat memulai kembali proses survei dari awal. Setelah semua lubang sudah siap, maka selanjutnya diisi dengan dinamit yang terhubung ke rangkaian kabel, menuju ke pemicu ledak. Untuk waktu peledakannya tidak boleh dilakukan saat malam hari, hal itu karena alasan tertentu. Sistem saluran udara adalah komponen utama juga, dalam proses setelah ledakan, karena asap dan debu bisa tersirkulasi dan terbuang keluar. Hal ini untuk keamanan para pekerja tambang. Setelah terbentuk lubang dan pembersihan sisa ledakan, maka daerah tepi yang dibor diberi jaring baja dengan model setengah lingkaran tertutup ke bawah dan kemudian dicor beton pinggirnya. Pada sistem TBM, tanah dan batu yang sudah dibor akan disalurkan keluar, menuju tempat penampungan. Tempat penyaluran hasil pengeboran menuju ke penampungan sengaja dibuat tinggi sekitar 15 meter, agar saat tanah dijatuhkan, air yang tercampur di dalam tanah menjadi berkurang. Kemudian sebelum diangkut ke truk, tanah dan batu itu dicampur kapur terlebih dahulu, untuk mengurangi kadar airnya. Pada sistem TBM, pemasangan cincin beton di sekitar lubang hasil pengeboran, menggunakan cincin beton yang sudah jadi untuk dipasangkan, berbeda dengan pengeboran konvensional yang menggunakan cara manual untuk melakukan pengecoran. Oke, untuk kali ini sampai di sini saja penjelasannya. Podcast berikutnya akan dijelaskan lagi nanti.
sekali, kita jadi tahu soal pengeboran bawah tanah sekarang. Oke, sekarang lanjut ke sesi terakhir, yaitu pembahasan soal gas partikel. Silakan HBA, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebenarnya apa sih yang membuat partikel Higgs boson memperoleh gelar partikel Tuhan? Berikut merupakan penjelasan bagaimana partikel tersebut mendapatkan namanya. 1. Sang pemberi massa, setiap benda yang ada di alam semesta ini tersusun dari atom-atom. Kita tahu bahwa atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, yang dikelilingi oleh elektron. Karena saking kecilnya, elektron tidak memberikan sumbangan berarti bagi massa atom. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa massa setiap benda yang ada di sekitar kita ini berasal dari massa proton dan neutron, namun ternyata kita tahu bahwa proton dan neutron tersusun dari 3 buah partikel elementer yang disebut dengan quark. Massa proton dan neutron tidak berasal dari penjumlahan 3 massa quark ini melainkan dari energi ikatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dari mana datangnya massa quark dan elektron. Tanpa adanya massa, partikel-partikel elementer ini akan terus-menerus bergerak dengan kecepatan cahaya tanpa ada yang bisa menghentikannya. Quark tidak mungkin terikat membentuk proton dan neutron sehingga inti atom tidak akan ada. Elektron juga tidak mungkin berikatan dengan inti atom sehingga atom tidak mungkin ada. Jika atom tidak ada maka kita manusia, tumbuhan, bumi, bintang, dan galaksi juga tidak akan ada. Karena itu, massa merupakan pemberian Tuhan yang sangat berharga dalam proses penciptaan alam semesta. Fisikawan Peter Higgs mengusulkan adanya zat tak terlihat yang mengisi seluruh ruang, disebut dengan medan Higgs atau Higgs field. Medan ini berperan seperti lumpur yang membuat kita sulit bergerak jika kaki kita tercebur ke dalamnya. Partikel-partikel elementer seperti quark dan elektron mendapatkan massanya karena berinteraksi dengan medan Higgs. Semakin kuat interaksi mereka dengan medan Higgs, semakin besar massa yang mereka dapatkan. Eksitasi atau cipratan dari medan Higgs inilah yang disebut dengan partikel Higgs boson. 2. Partikel pencipta 4 gaya fundamental. Meskipun tampak begitu kompleks dan rumit, alam semesta kita hanya diatur oleh 4 gaya fundamental. Keempat gaya tersebut adalah gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, dan nuklir lemah. Gaya elektromagnetik merupakan gaya yang paling banyak pengaruhnya terhadap fenomena-fenomena yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Ambil contoh aktivitas berjalan. Kita bisa berjalan karena ada gaya gesek antara kaki kita dengan lantai. Namun sebenarnya gaya gesek muncul karena adanya interaksi elektromagnetik antara atom-atom pada permukaan kaki kita dengan atom-atom pada permukaan lantai. Tanpa keempat gaya fundamental ini, alam semesta kita tidak akan ada. 3. Peran gravitasi bukan hanya menahan kita tetap berada di bumi melainkan lebih dari itu. Tanpa gravitasi, bumi sendiri tidak akan ada. Begitu pula dengan bintang-bintang dan galaksi, mereka terbentuk karena gravitasi. Tanpa gaya elektromagnetik, elektron tidak akan terikat oleh inti atom sehingga tidak akan ada yang namanya atom, molekul, manusia, dan benda-benda lainnya. Tanpa gaya nuklir kuat, proton, neutron, dan inti atom tidak akan terbentuk. Tanpa gaya nuklir lemah, tidak ada bintang yang bisa bersinar. 4 gaya fundamental di atas merupakan bagian yang sangat penting di alam semesta kita. Namun dahulu keempat gaya ini belum ada, yang ada hanyalah satu gaya tunggal yang disebut dengan supergaya atau superforce. Disinilah Higgs boson memainkan peran pentingnya. Partikel Tuhan inilah yang telah bertanggung jawab memecah gaya tunggal ini menjadi 4 gaya fundamental. Tanpa Higgs boson, 4 gaya fundamental ini tidak akan ada. Higgs boson merupakan ide yang sangat menarik. Akan tetapi semenarik apapun suatu teori apabila tidak bisa diuji oleh eksperimen tidak akan ada gunanya. Masalahnya, secara teoritis saja partikel Tuhan ini sudah sulit untuk dideteksi. Pasalnya, untuk memunculkan partikel ini dibutuhkan energi yang sangat tinggi sehingga mengharuskan kita untuk membangun akselerator partikel yang sangat besar. Masalah lainnya adalah masa hidup partikel ini sangat singkat. Ia hanya hadir dalam waktu 10-22 detik kemudian berubah menjadi partikel-partikel lain. Upaya pencarian partikel Higgs boson ibarat mencari jerami dalam tumpukan jarum. Karena itulah Higgs boson disebut godam partikel atau partikel sialan. Akan tetapi para jurnalis hanya mengambil frasa gat saja agar berita lebih sopan dan menarik. Untuk tujuan pencarian Higgs boson inilah salah satu alasan utama kita membangun akselerator partikel terbesar di dunia, LHC. Pembangunan fasilitas ini memakan waktu 10 tahun, menghabiskan dana 9 miliar USD, melibatkan 10.000 ilmuwan dari 100 negara di dunia. Bahkan sempat beredar rumor yang mengatakan bahwa eksperimen ini dapat menciptakan black hole yang bisa menghancurkan bumi. Beruntung semua kerja keras ini telah terbayar. Higgs boson berhasil ditemukan pada tahun 2012. Hal ini diterangkan di dalam ayat suci Al-Quran yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Al-Kahf, ayat 16. Luar biasa sekali pemirsa, narasumber kita sudah bercerita banyak di talk show kita kali ini, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada kali ini. Untuk kritik dan saran bisa dikirim ke kantor pengiriman paket barang dan sebagainya atau bisa juga kirim pulsa. Oke, untuk talk show dan podcast kali ini cukup sekian. Kita akan berjumpa lagi di talk show berikutnya. Terima kasih dan yuk bye-bye. I've been reading books alone,
The legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. I want something just like this. The legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the soup before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. There's something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. Where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. Do-do-do-do-do, do-do-do-do-do, do-do-do-do-do. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this.